Halo teman-teman UGM Channel semuanya. Sekarang aku lagi duduk bersama orang-orang yang bakal nemenin aku untuk ngobrolin terkait FOMO. Mungkin bisa lihat muka-mukanya, mungkin akan ada perbedaan generasi, di mana udah ada bapak-bapak juga di sini, ada 2 orang, dan juga teman saya yang usianya termasuk Gen Z gitu. Mungkin dari bapak-bapak ini mungkin pasti punya perbedaan penafsiran terkait FOMO. Mungkin dimulai dari ini ya, dari milenial dulu gitu. Memang aku milenial. Mukanya kayak baby boomer sih sebenarnya. Cuman ya karena saya menghargai gitu ya, karena topiknya masih Lakers, jadi kayak seharusnya milenial gitu. Mungkin dari Mas Abem dulu deh. Kira-kira FOMO itu apa, Mas? Ya kalau menurutku ya, FOMO itu apa ya? Kayak kecemasan seseorang tuh pengen jadi orang lain dulu. Jadi kan dampaknya dari media sosial sendiri. Jadi ya kalau aku ya dari media sosial itu kan banyak kita ke distract dari lihat story-nya teman-teman kayak gitu. Jadi apa ya, acuan, jadi ya ada mungkin FOMO itu ada baik sama buruk ya dampaknya. Ya kayak bermuka dua kayak pisau. Pisau kan bisa digunakan buat belah, bisa buat nusuk tuh. Nah, FOMO dampaknya kayak gitu sih. Ya, tergantung kita menyikapinya sebenarnya. Oke, cukup mas. Oke, terlalu banyak penjelasan ya. Gitu. Mungkin kita langsung aja. Siap. Kita langsung aja berpindah. Bapak yang kedua, ini lebih mungkin kita harapkan jawabannya lebih bisa masuk akal ya. Yuk. Maaf Mas Zidan, sebenarnya bukan lebih ke Bapak ya, tapi Bapak muda. Siap. Berarti panggilannya untuk Bapak ini Mahmud ya? Mahmud. Dua tuh soalnya. Iya. Menurut saya kalau di generasi saya yang 90-an ya, 90-an tuh belum ada kata FOMO sih Mas Zidan. Oh, belum ada. Cuman ya mungkin kayak lebih ke iri gitu loh, iri. Mungkin kalau sekarang kan bahasanya FOMO, kalau dulu tuh iri. Tapi kok pengen. Ya, kok bisa ya seperti itu, kok bisa ya kayak gitu. Angen-angen mas ya, angen-angen. Tapi ya disikapi dengan wajar, masih enggak yang terus murung gitu, enggak. Tapi kan ya, Jotaan. Ya, paling mau misuh sih paling. Oke. Terus mungkin sekarang kita akan bergeser ke lebih muda dikit ya gitu. Karena di sini yang muda harusnya aku ya gitu. Mungkin dari Mas Adin nih, kira-kira FOMO apa Mas? Ya, saya sebagai Gen Z ya, yang sekiranya FOMO itu ya takut merasa tertinggal aja dari kegiatan yang kita tidak ikuti gitu. Contoh kayak bener kata Mas Abem tadi yang sekiranya lihat snapgram teman kita ngikut olahraga, nge-gym atau hal lain, kayak kita kayak terusik gitu. Kayaknya aku ketinggalan deh kayak temanku gitu. Kayak entah tertinggal dari glow up-nya dia atau gimana, dia merasa tertinggal gitu ya kayak. Oke. Menyambung dari Mas Abim tadi ke Mas Fahmi, ya timbullah rasa iri gitu jadinya. Gitu sih menurutku. Oke. Terus mungkin kalau menurut gue ya mas-mas ya, ini mohon izin nih sepupu semua. Kalau menurut saya tuh FOMO tuh lebih kayak perasaan di mana sebenarnya motivasi itu memiliki korelasi yang negatif gitu. Jadi kan kadang-kadang orang itu pengen dia bisa jadi lebih baik gitu. Cuman kategori FOMO ini kecenderungannya tuh motivasinya tuh pengen melampaui orang lain dan merasa ingin turut terlibat dan setiap kesempatan atau kesenangan dari orang lain gitu. Berarti kalau kayak gitu masuknya gangguan kejiwaan. Enggak dong. Kesehatan enggak mental. dong. Maksudnya kesehatan mental, iya dong. Tapi cenderung ke negatif, merugikan diri ya sendiri. mungkin ada kaitannya ya, cuman masih belum termasuk penyakit yang kronis. Ya itulah gitu, kalau menurut aku gitu sih. Terus mungkin sekarang kan sebenarnya FOMO itu kan banyak diutarakan atau digunakan kata-kata itu tuh di media sosial gitu. Contohnya sekarang kalau misalkan ada komen-komen terkait orang-orang lagi ngelakuin sesuatu, terus banyak kan yang komen kayak, oh ini orang FOMO doang gitu. Menurut Mas Fahmi atau mungkin mas-mas yang lain, aktivitas apa yang kira-kira paling sering dikatakan menarik
FOMO ini gitu? Dari sepeda gitu gini. bisa dikatakan Berarti FOMO toh. lebih olahraga Biasanya, ya? lebih ke olahraga rata-rata. Berarti menurut Tapi pengamatan- kalau dari di usiaku ya mungkin istilah FOMO tuh lebih ke gaya hidup sih. Jadi gaya hidup misalnya dia udah memiliki ini terus kita tuh gimana gitu kalau di usia yang udah lebih ke sifatnya materi ya. ya material. Gengsi berarti. Ya, Ya, iso ya dikatakan sama, gengsi ya kan? juga, FOMO. Ya, Oke. ya. Mungkin kalau dari generasi adik-adik ini, Weh, banget. adik-adik ini, Oke, mungkin hal apa ya yang bisa menjadikan kalian tuh FOMO gitu loh? Apakah misalnya olahraga, apa mempunyai barang, itu kan bisa kan? Oke. Iya sih Mas, karena aku juga sebenarnya punya pengalaman juga nih. Kan sekarang lagi zamannya nih orang-orang lagi lari gitu kan, lari-lari ya di tengah jalan gitu. Enggak, itu orang gila. Pak sampai beli sepatu 2 juta itu. Oke. Ya udah mulai dibuka ya gitu. Iya, tapi memang sekarang kayak paling sering orang tuh FOMO hidup sehat lah, hidup sehat dan kecenderungannya mungkin antara mereka lari atau mulai naik sepeda lah apa-apa ya, which is baik ya. Cuman gimana nih mensikapi, apakah pernah merasa juga FOMO terhadap hal tersebut? Ya mungkin bedanya dengan Mas Fahmi tadi, kalau dari Gen Z kita mungkin lebih ke aktivitas gitu. Aktivitas Ya, ya. aktivitas. Ya mungkin ya sering sekali lah kita temui ya kayak sekedar hal kecil aja kayak teman kita upload nih Strava gitu kan. Ya. Sampai ada Pemicu ya? Iya, pemicu itu. Kayak Langsung- Strava terus lihat kayak 2 kilo, pace-nya 4. Waduh, gila itu oke. habis sakit hati gitu ya. Keren ya itu. Ya. Habis putus cinta kayak gitu ya. Sampai ya begitulah. Jadi kayak kita tuh ada apa ya? Ya Terpacu dari terpacu situ. juga gitu kayak wah, aku nggak bisa apa ya? Kayak nggak boleh ketinggalan nih buat hidup. Berarti cenderung baik ya Ah, FOMO-nya. cenderung baik. Mungkin kalau jelek lebih ke material tuh ke gengsi gitu sih. Gengsi. Mungkin pakaian yang dipakai ketika lari. Ya. Nah, itu bisa biasanya. juga sih. Oke. Tapi tergantung juga sih perspektif orang beda-beda. Tapi kalau misalnya FOMO itu menjadikan hal yang positif itu apakah disebut juga dengan FOMO? Misalnya kalau yang misalnya mau lari itu tadi, itu kan juga membawa kita jadi hidup sehat kan sebenarnya. Kalau Abang- apa Iya. kan ya mungkin dia sebut FOMO Mas. Iya, FOMO. Oh, Cuman nanti gitu. kalau dia melakukannya terus-menerus mungkin jadi Iya. kebiasaan yang baik tuh. Kalau udah konsisten Oh, akan konsisten. Ya, maksudnya. apakah ya seperti itu masih bisa disebut FOMO gitu loh? Apa ada hal yang lain? Oh, FOMO ini Kata-kata sebenarnya lain. baik atau enggak gitu kan? Mas? Ya, Kalau menurutku sih FOMO itu nggak jahat juga, nggak jelek juga dan ya nggak baik juga. Tergantung gitu loh. Maksudnya kayak Tergantung menyikapinya. kayak FOMO kita lihat lari orang terus nge-gym orang kita jadi terikutkan berarti kita ya dapat hal positifnya juga. Iya. Gara-gara FOMO ada juga temanku yang gara-gara FOMO dia akhirnya kayak konsisten terus kayak Iya. entah lari atau Iya. apapun. Mungkin kalau hal negatifnya ya kayak mungkin lebih ke gengsi mungkin ya kayak yang sekiranya tapi itu beda juga sih menurutku sih. Sampai ada joki Strava kayak gitu ya. Iya, itu efek buruknya Ah, sih. benar-benar. Itu lebih Fenomena. ke FOMO yang gengsi gitu. Iya, iya. Soalnya kan ingin ya bener kayak kata Mas Zidan tadi kayak ingin melampaui orang gitu tadi. Iya, Yang iya. sekiranya kita ini aslinya ya Sampainya segitu. Iya. sampai gitu kayak Ngelakuin lebih ya. pengen Iya, lebih iya. ya, mungkin gitu. jadi ada dua kategori ya, FOMO G gengsi dan FOMO P positif. Bisa juga. G, dan G dan P, oke. Ya kita terima aja gitu. Oke. Mungkin juga sebenarnya ngomong-ngomong tadi ada joki Strava juga ya Mas, fenomena ini kan juga lagi happening juga gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari perspektif pembukaan lapangan kerja ya bagus Mas. Iya. Jadi orang-orang bisa ya Boleh, bisa, boleh. Tapi dapat uang ya. gitu. Mungkin buat pengangguran yang mungkin skillnya cuma bisa lari itu tuh bisa tuh gitu. Ya jadi sebenarnya ya semua tuh ada plus dan minusnya kali ya gitu. Oke. Terus mungkin juga sekarang kan kita tahu kayak ada klub-klub apa sih Mas? Kayak klub-klub lari. Oh, klub lari. Terus juga ada apa namanya?
klub sepedaan juga gitu. Kalau di UGM sendiri sebenarnya ada juga yang aku tahu tuh namanya klub kayak LUB, itu Akama lari untuk ya, berbagi. ya, kayak ini anggotanya nih, bener Mas? Bukan. Oh bukan. Cuman pernah dengar. Oke, cuman pernah denger aja ya gitu. Nah, mungkin apa lagi nih Mas, komunitas-komunitas yang Mas denger gitu? Kamagu itu sepeda. Oke, itu alumni apa kayak mahasiswa bisa ikut gitu? Kayaknya Civitas ya Mas. Civitas. Kamagu itu. Oke, terus juga kan sekarang juga banyak event-event yang diselenggarakan oleh berbagai event organizer itu yang kayak lari, terus kayak apa namanya maraton atau apapun itu gitu. Mas pernah ikut nggak? Hampir sih. Hampir. Hampir. Apa tuh? Hampir ikut yang kemarin apa yang mana itu? Bronto itu yang kalian pada ikut. Oke, ya Nah, Bronto itu. Fest, Bronto Fest. Ya, ini aku Tapi sama ya Adin karena sih. jamnya nggak tepat nih. Oke. Alas Purwo itu? Alas Purwo ikut dokumentasi. Oh, dokumentasi. Oh, sambil lari tapi. Tapi lari juga. Sambil lari gini. Jadi gini. Ekstra udah tuh. gitu ya. Ekstra. Jadi nilai plusnya di situ. Oh ya. Bener. Terus banyak juga sih kayak UGM Trail Run juga yang aku Ya, tahu. Ya kemarin. Di Merapi ya. Ikut juga, dokumentasi juga? Enggak sih. Enggak. Oh enggak, kebetulan enggak. Oke. Kalau adik-adik ini pada seneng lari nggak sebenarnya? Kan tadi kan bahas tentang FOMO lari ya. Kalau Oke. adik-adik ini seneng lari nggak? Dari aku dulu nih. Ya boleh. Mungkin dari aku sih ya aslinya tuh dari dulu. Dari dulu. Cuma sekarang tuh ya agak memulai lagi lah gitu. Soalnya dulu kan pas waktu SMA gitu kan, kebetulan juga aslinya tuh pengen kedinasan kan, yang sekiranya ya harus jogging dan segala Lari ke macam. dinas gitu. Yang Lari ke dinas. halo deh. Halo Dek, Melayu-Melayu mana ya? Ya, Cita-citanya itu dong. pengennya dulu ya. Jadi kayak ada batasan fisik yang sekiranya harus dicapai lah, kayak lari 12, kalau nggak salah ya dulu ya, 12 menit itu 2 kilo gitu, 6 putaran lapangan gede itu. Jadi kayak mau nggak mau dulu tuh setiap hari kayak hari Senin sampai Jumat tuh sehari 2 kali gitu. Sampai-sampai aku tuh dulu ya dari bobotnya 72 sampai 64 itu dalam waktu 3 bulan itu. Yang ikuti rutinitas itu lebih ya efek baiknya juga sih kalau menurutku, soalnya ya jadi badan, menurunkan berat badan gitu lah. Oke. Jadi dari awal dari SMA itu sih, jadi akhirnya ya jodohnya bukan kedinasan ya, malah ke UGM gitu. Ya udah kayak dari itu ngelanjutin gitu lari. Cuma karena aktivitas yang sekiranya sekarang semester tua ini agak sibuk ya, sekarang juga magang juga ya. Magang di mana tuh? Boleh. Di APH tercinta ini gitu. Sesibuk itu. Selawak ini ya kita di sini. Tempatnya gitu. sibuk sih ya biasa, cuma Mantap, ya mau tempatnya nge-game. yang enak buat nyantai gitu ya, kayak mau lari yuk, ayo. Iya. Ini gak jadi gitu. Akhirnya Oke, kayak oke. ya udahlah gitu. Oke, udah Westin. Ya. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Kalau aku lari sebenarnya antara suka dan nggak suka sih Mas. Jadi kayak memang pengennya tuh tujuannya utamanya adalah buat kesehatan. Karena kan ya tau lah Gen Z kan peduli kesehatan banget ya. Concern about health, mental health apalagi gitu kan. Jadi kayak kita memang banyak konsiderasi yang kita pikirkan gitu. Karena kan kita udah lihat nih anak-anak Gen Z, kita punya bapak ibu keluarga, mungkin aku punya keluarga diabetes gitu. Punya keluarga yang sakit-sakitan gitu. Jadi aku jadi kayak eager buat kayak aku nggak mau nih tua-tua aku jadi seperti itu gitu. Iya gitu. Iya kan. Jadi yo emang gak mau. Iya sih, yo. Sabar. Lah sampean gelem nggak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi kayak memang tujuannya adalah supaya nanti ke depannya di masa tua biar enak lah Mas gitu. Nggak menyusahkan warga gitu. Iya, wes. Karena sampean. Iya. Ya intinya gitu. Jadi sukanya ya efeknya sih karena sehat gitu. Cuman kalau
larinya sendiri ya biasa aja, nggak yang kayak emang Nggak suka. ngejar apa itu. Nggak ngejar Strava, nggak ngejar apa yang disenengnya story Pes. Ya, oke. Itu hampir sama sih, kayak aku sih juga jaga kesehatan banget ya. Bisa dilihat nih. Kayak gini kan. Udah turun. Oke. Udah turun. Ya. Oh dulu berarti gini mas? Dulu gitu. Oke. Hampir sama kayak istriku dulu. hamil. Oke, terus sekarang? Sekarang dari ya aku mulai itu 2 bulan yang lalu ya. Tapi emang nggak begitu rutin, nggak Sabtu Minggu kayak gitu. Mulai dari 5 kilo sampai sekarang 8 kilo. Oke. Maksudnya jarak tempuhnya bukan turunnya. Oh, oke, Turunnya oke. ya turun cuma sekilo, maka naik lagi. Oke. Ya. Kalau aku kayak gitu sih. Mana mas? P menjawab. Kalau Mas Fahmi sendiri? Oh, Mas Fahmi. Kalau dulu tuh aku sempat konsisten ya dalam lari, bersepeda. Oke. Karena patah hati. Karena Konsisten patah hati berarti. enggak, dulu sebenarnya karena banyak temennya yang hobinya sama, jadi kalau mau olahraga tuh enak. Jadi bisa kangsenan lah. Iya. Janjian. Cuman sekarang Janjian. udah berteman dengan kerbau-kerbau di belakang ini. Ya. Jadi mereka tidak ingin lari. Mungkin ya. sekarang sudah dewasa ya kan. Satu persatu teman hilang. Iya. Come and go ya? Iya, terus Iya. mungkin punya kesibukan yang lain juga. Cuman mau pingin memulai lagi tuh, tapi karena sudah lama enggak, jadi buat konsisten tuh susah sebenarnya. Data and desain juga makin numpuk ya mas ya. Iya sih, sama. Oke. Terus apa lagi nih mas? Kita mau ngomongin apa lagi yang mungkin materi tadi ngomongin materi. Tadi udah sempat disinggung sama Mas Abem kalau ada yang beli sepatu 2 juta. Ya. Cuma buat lari itu siapa mas? Ya sampingku tuh. Yang awal sendiri. Ya itu sebenarnya juga Kenapa tuh kok kamu bisa kepikiran beli sepatu seharga 2 juta yang itu kan investasinya nggak murah ya? Oke. Sebenarnya kemarin tuh gara-gara aku tuh nggak tahu berapa harga sepatu lari yang bagus. Jadi aku mikirnya karena brand yang paling bagus itu Tit itu. Nah, aku akhirnya beli itu karena aku ngerasa oh kalau mau lari enak ya pakai itu gitu loh. Terus kemarin juga sempat ada diskon jadi ya udah ambil aja gitu karena worth it kan gitu. Ada tujuannya dan supaya jadi motivasi ke depannya buat kalau udah punya sepatu kayak mindsetnya kayak wis aku sendiri sepatu larang ki ngono. Aku kudu melayu iki lek gak melayu kok gak ketok larangi. Ngono lho Mas. Jadi tapi yo kenyataannya ora. Ketahanannya tetap ya dihemat tuh sih tapi gak kayak melayu. Apalagi selain sepatu yang kamu beli buat lari? Udah sih Mas. Cuma sepatu aja? Cuma sepatu. Enggak Kak, aku nggak pakai jam gitu. Karena aku punya jam apa gaib di sini. Ada. Terus lanjut Mas. Lewat apa mau paling larang ki? Apa ya? Paling mahal ini nggak ada sih soalnya aku rata-rata beli yang murah. Oh murah. Tapi kalau ditotalin bisa mahal tuh. Akumulasi tapi kayak sepatu ya cuma seharga 400 kayak gitu. Terus Tapi ada jersey, 10. Cuma satu sih. Oh cuma satu. Yang ketahuan. Satu lemari. Nah. Terus kalau teman-teman yang lain nih depan nih suhunya nih. Mas Fahmi ini Mas biasanya Fahmi yang suhu. lumayan Kalau nih. dulu kan aku suka lari ya, itu paling belinya second sih, nggak pernah beli baru karena sepatunya temanku tuh aku suka gitu loh dan tak langsung coba pas bayarin. langsung saya bayarin itu. Nggak live TikTok Mas? Belum kenal TikTok. Oh live Shopee. Belum. Berapa Mas? Dapat berapa Mas itu Mas? Waktu itu? Itu cuman 1 juta. Oh Itu cuman. udah. Tuh. Itu Teman-teman. paling mahal, Oh, paling mahal sepatu yang aku beli second soalnya itu kan Ultra Boost ya, tahu sendiri nah, Sampai Ultra Boost sekarang tuh pun masih ya, Mas? masih ya masih Oke. Awet ya? awet, Ngerti. nggak pernah kepakai ya. Caranya awet. Iya, Kalau celana apa gitu Mas? Gak ada ya? Celana baju. celana pakai punya bapakku kalau celana. Nganu kolor-kolor Barcelona itu tuh Mas. Kolor Barcelona sih warna-warni. Yonex. Sing KW ning pasaran 20.000 iku ya. Bukan, oke. Soalnya karena ya itu lingkungan di tempatku itu waktu lari itu nggak memikirkan fashion, jadi aku juga nggak ikut terjun dalam fashion itu. Lebih ke value-nya. Ya, Value. ya dan
dan larinya tuh cuma di muter lapangan gitu loh. Lapangannya cuma 100 meter. Iya. Tapi kan muter berkali-kali Mas. Oh iya. 100 kali. Oke. Oke, Itu sih oke. maksudnya kalau dari perlengkapan kalau aku sendiri banyak yang second sih. Jadi mungkin karena yang pertama harganya lebih murah dan kalau kualitasnya Murah ya dapat merek bagus ya. iya merek biasanya. bagus ya. Kalau belum mindsetnya belum ke situ ke beli baru misalnya. Oke, Karena oke. cuannya nggak ada. Belum cukup itu Iya. sih. Kalau Adin, gimana Din? Apa nih? Yo perlengkapan larimu. Takut maneh. Oh. Kalau aku sih masih masih lokalan semua sih. Maksudnya kayak aku mau ambil yang sekiranya yang udah bagus gitu. Aku masih mikir-mikir gitu. Soalnya kayak apakah ini Belum tentu anu ya. jadi kayak yang setara kualitasnya sama itu masih banyak gitu yang lokal gitu loh. Jadi aku coba dulu. Soalnya kayak sepatu tipikal lari pun soalnya kan beda-beda. Ya, kan. beda-beda. Yang sekiranya ada yang buat 5 km, terus half marathon, sama maraton pun ada gitu. Dan kebanyakan yang sepatu-sepatu mahal tuh kayak buat maraton dan segala macem gitu. Udah khusus segmented. Oke. Jadi kayak kalau aku beli itu kak agak mikir-mikir juga. Aslinya banyak juga sih yang sekiranya buat basic juga banyak. Cuma ya kembali lagi yang sekiranya cintailah produk lokal. mantap. Mungkin kalau Mas Zidan kan ya atas argumentasi tadi kan biar membangkitkan semangat gitu kan ya bisa juga gitu Bisa. kan. Tapi mungkin ceritanya beda kalau dari aku gitu. Dan Siap. uangnya nggak sebanyak Mas Zidan juga ya. Siap. Itu cuman gaslighting dan framing yang tidak benar. Oke, mungkin sekian. Closing lagi nih berarti. Habis ini berarti lari Mas kita. Ya. Lari. Udah jam sore nih. Kita Lari ngapain? Cocok jamnya. Lari ngedesain. Ya itu mungkin sekian lah ya Ya. percakapan dari kami kaum pelari. Kalau Pelari saya pemula. Oh enggak lah Mas, enggak lah. Yo. Mungkin sekian. Semoga dapat bermanfaat Ya. dan menghibur. Belum tentu kalau itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.